Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada hadis at-tasi' wal 'ishrun, hadis 29. Jadi hadis ini sudah kita bagi 3 kelompok. Kita sudah membaca kelompok yang pertama, yang kedua juga sudah. Sekarang masuk pembahasan kelompok ketiga. Hadisnya satu, hadis 29. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala ra'sul amri thumma qala ala ukhbiruka. Jadi kalau thumma itu kita sudah membahas ada rentan waktu. Kalau thamma itu menunjukkan kepada tempat. Kalau thumma itu waktu. Jadi dalam 3 kelompok tadi ada rentan waktunya. Setelah Rasulullah ngomong yang pertama, Rasulullah berhenti. Kemudian ngomong yang kedua, berhenti lagi. Sekarang ngomong yang ketiga. Pada hadis yang sama, hadis hasan sahih, riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Ketika kelompok ketiga, Rasulullah mengatakan, "Tsumma qal, ala ukhbiruka bi ra'sil amri." Ini Allah ini maukah? Mau enggak yang itu, Pak? Kalau di dalam kajian tafsir, Allah itu maknanya litahqiq. Hamzah kalau ketemu sama lam itu maknanya tidak ada cara lain, tidak ada konsep lain kecuali ini, ya gitu, Pak. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Tidak ada konsep untuk menenangkan jiwa kecuali berzikir. Itu kalau kalimat Allah kita ketemukan di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Maka Rasul mengatakan ala ukhbiruka. Mau enggak saya beritahukan kepada kamu, tidak ada yang lain kecuali ini, kata Rasulullah. Ya, bira'sil amri. Ini kelompok yang ketiga ini. Ada 3 istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ra'sun. Ra'sun itu kepala. Yang kedua amud. Amud itu tiang. Yang ketiga sanam. Sanam itu punuk onta. 3 lafaz ini digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makna majas, bukan makna sebenarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama kata Rasulullah, mau enggak saya beritahukan bira'sil amri, kepala sesuatu itu, sumber sesuatu itu. Ya, nih, Pak. Jadi maksudnya kalau tidak ada kepala, manusia kah hanji udip? Binatang menyohana kepala, hana udip, hana ule, Pak. Maknanya kalau tidak ada yang disebutkan Rasulullah ini, manusia tidak akan bisa hidup, tidak bisa tenang di hidupnya kalau tidak ada yang satu ini. Kemudian sahabat bertanya, "Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri." Ini yang pertama dulu, Pak. Mau enggak saya beritahukan kepalanya urusan itu? Ini kalimat majas. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Yang kedua wa amudihi, dan tiangnya sesuatu hal itu. Kemudian yang ketiga wa dzirwati sanamihi, punuknya sesuatu itu. Ya, ini penggunaan 3 kalimat majas pada hadis ke-29. Ini bukan makna sebenarnya. Sehingga sahabat bertanya ke Rasulullah, qultu, ini sahabat yang tadi itu adalah sahabat Mu'az bin Jabal. Bala ya Rasulullah,
saya mau ya Rasulullah, saya mau tahu apa maksud tiga-tiga tadi ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, qala ra'sul amri al-Islam, kepala sesuatu hal itu adalah Islam. Ini Islam ini apa maksudnya? Islam yang dimaksud adalah al-istislamu lillahi, segala sesuatu hal itu kita merujuk kepada Allah, itu namanya al-Islam. Jadi bukan berarti dia sudah masuk Islam, sudah syahadat, dia masuk Islam, masuk kemari, tidak. Ada orang yang Islam tetapi dia tidak al-istislamu lillahi, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kalau dalam bahasa lain tawakal. Ada orang sudah masuk Islam tapi tidak ada tawakal sama dia. Yang dimaksud Islam di sini, penjelasan yang pertama, al-istislamu lillah, segala sesuatu hal dia serahkan kepada Allah. Ini namanya ra'sul amri namanya. Kalau tidak ada tawakal maka hana udip katanya. Nya menyohana tawakal. Kalau tidak ada tawakal orang bisa stres. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan hidup. Tawakal kan tujuan. Ketika seorang berangkat dari rumah ingin jualan, maka dia bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi ya Allah, apakah orang mendalimi saya, apakah saya untung, apakah saya rugi, saya bertawakal kepada Engkau ya Allah. Di tengah perjalanan rugi, ketika rugi karena dia sudah bertawakal, maka jiwanya tetap tenang, nyorong tawakal ya Pak. Ini makna pertama, al-Islam. Makna al-Islam yang kedua, Rasul Amri itu al-khudu'u wal-inqiyad, tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Itu Islam namanya. Karena ada orang yang masuk Islam tidak tunduk dan patuh, itu mah yang tan. Tapi waktu dadanya yang non Islam, lon syahadat ya Pak. Tapi tidak salat, tapi tidak bayar zakat, tapi tidak menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan Islam namanya. Jadi al-Islam itu al-khudu'u wal-inqiyadu. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Asy-Syanqiti itu di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Al-Islamu huwa al-khudu'u wal-inqiyadu. Dia itu adalah tunduk dan patuh segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyat Islam dan iman. Makanya orang yang paling aman hidup itu, kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, al-amru wan nahyu, menjalankan perintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang paling bahagia udip. Karena kata Imam Jalalain, visi misi manusia itu dua, menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ujian itu juga dua, al-ibtila'u, kata Imam Jalalain, al-ibtila'u bil amri wan nahyu. Ujian itu juga dua. Kita diuji oleh Allah dengan perintah. Nyo gujo oleh Allah. Gujo oleh Allah katanya untuk temayang. Gujo oleh Allah dengan perintah. Begitu juga dengan al-ibtila. Al-ibtila'u bin nahi. Kita diuji oleh Allah untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap perintah dan setiap larangan itu mengandung makna ujian. Nyokonyo al-Islam, al-khudu'u wal-inqiyad. Makanya kalau tidak ada patuh dan taat, seseorang itu lagi orang hana ule. Di KTP-nya Islam seperti natubuh ule hana. Dia nak ada tujuan beribadah. Keperibadah hana tujuan. Untuk apa bersedekah hana tujuan. Untuk apa dia cari rezeki hana tujuan tepu Pak. Yang penting memperkaya diri, yang betul ya Pak. Yang penting menikmati. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, atamattu' bi syahwat. Seorang itu menikmati syahwatnya tidak jauh beda dia dengan binatang, kata beliau. Binatang kan diciptakan untuk menikmati syahwat. Apa saja sudah lapar dia makan. Sudah minum dia belum minum lagi dia cari minum. Tidak mau tahu dia halal atau haram. Maka enggak jauh beda dengan binatang. Balhum adal. Bahkan lebih sesat lagi dari binatang itu. Kenapa lebih sesat? Imam Al-Baghawi mengatakan, al-hayawanu ya'rifullah. Binatang itu walaupun sesat itu ri Allah, itu tahu Allah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak punya akal. Tetapi insting dia itu ketika Allah mengatakan fa'auha
Rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Itu lebah itu, walaupun dia tidak punya akal, tetapi ketika dia diwahyukan oleh Allah, instingnya main. Bagaimana main instingnya? Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Wahai lebah, kalau kamu ingin buat rumah dan menghasilkan madu, maka buatlah rumahmu di hutan, kata Allah. Anil jibal, di gunung, satu. Wa minas syajari, atau di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, atau di tempat yang sudah dipersiapkan oleh manusia. Ini 3 tempatmu, lain tak ada tempatmu. Hanya tempat kamu, katanya. Kalau ingin kamu itu hidup dan menghasilkan madu, makanya gunung itu tempat tinggalnya lebah. Walaupun di gunung itu tidak banyak pepohonan, yang jelas, jadi ketika Lun Tru Yaman, Lun Tanjong bawa Yaman, di mana madu yang paling bagus. Jadi kata beliau, ada di tempat itu ada madu paling bagus nomor 1. Ketika diberikan nomor 1, saya tanya, ini di mana diambil madunya? Oh, saya bawa nanti. Gunung ini, Pak. Ketika sampai ke gunung, beliau tunjuk itu tempatnya. Jadi gunungnya pepohonannya pun tidak ada, lepui pajuh lebah. Yang jelas di situ tempat tinggalnya dan rezeki dia ada di situ. Maka anak perleh aja daripada rezeki lo, kata lebah. Dia sudah diwahyukan oleh Allah, anittakhidhi minal jibali buyuta. Rumah kamu di gunung. Jangan pernah kamu pikir dari mana rezeki itu akan sampai. Yang jelas kamu patuh kepadaku, di situ akan aku berikan rezeki kepadamu. Katanya menyoh nabak kaya hanaji, Pak. Onyo harus nabak kaya, harus naji. Tapi di sana di gunung itu, walaupun tidak ada apa-apa, tapi itu madu nomor 1. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kita itu patuh pada perintah Allah. Ketika Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ketika Allah menyuruh kita keluar, bukan cari rezeki dulu. Famshu fi manakibiha. Kamu yang jelas keluar saja dulu dari rumahmu, kata Allah. Apapun kamu lakukan. Wa kulu mir rizqi. Baru kamu makan rezekiku, kata Allah. Baru aku berikan rezekiku. Keluar dulu dari rumahmu, baru saya berikan rezeki. Bukan Allah mengatakan cari rezekilah kamu, tidak. Keluarlah dari rumahmu, famshu fi manakibiha. Bersainglah kamu satu sama lainnya, kata Allah. Setelah kamu patuh, fakulu mir rizqi. Fa itu fa ta'qib namanya, apa? Makna fa ta'qib, rezeki tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kita berusaha sebagaimana yang disuruh oleh Allah. Dia tebik di rumah oleh. Baik dia fikir rezeki ripane, yang jelas tebik di rumah. Yang jelas keluar saja kamu dulu. Mau berusaha apa saja, rezeki saya kasih, kata Allah. Nyo katanya kalau tak kerja lah kamu mengeluh. Udah midai le. Mekat, hana tepu-tepu. Tak bekatnya hana mendeme tepu. Tak mekatnya hana mendeme tepu. Maka jika katanya hana mendeme tepu-tepu, Pak. Karena kita tidak patuh kepada perintah Allah. Coba patuh saja. Dajak mengkahau dajak. Nya rezeki jelas diberikan oleh Allah. Karena kita makhluk paling mulia dan diberikan akal lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang hana akal, Pak. Tapi ketika instingnya main, dia disuruh oleh Allah, dia melakukan hal itu. Ini namanya al-khudu' wal inqiyad. Patuh dan taat. Cuma binatang itu patuh dan taat bukan dalam koridor hukum taklifi, tidak. Manusia itu dalam koridor hukum taklifi. Salatlah kamu, patuh, itu hukum taklifi. Jangan berbuat ini, jangan berbuat ini, kita patuh, itu hukum taklifi. Tapi binatang tidak. Binatang tidak diberikan hukum taklifi oleh Allah. Kenapa? Karena tidak punya akal, sehingga dia tidak mumayyiz, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang pertama. Sekarang yang kedua, wa amuduhu as-salah. Jadi Rasulullah mengajarkan tiangnya apa? Ya, Mbak, tiangnya as-salah. Tiangnya itu salat. Maka orang yang dia sudah Islam, tunduk dan patuh, tetapi tidak salat, sama seperti rumah tidak punya tiang. Jadi kan rugi saja, rumah hana tiang. Jadi tiang-tiangnya yang ada. Kalau tidak ada tiang berarti hana hubung. Menyoh hana hubungnya sama saja. Ya. Maka salat itu, kalau meninggalkan salat,
meninggalkan salat. 4 mazhab sepakat. Ini ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Mereka sepakat 4. Man taraka salah fa alaihi al-qada. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia wajib untuk mengqada. Ini 4 mazhab. Coba lihat nanti mazhab Syafi'i sendiri boleh juga, Maliki boleh juga, Hanafi boleh juga, Hambali boleh juga. Mereka semua sepakat tidak ada ikhtilaf. Man taraka salah fa alaihi al-qada. Ini sesuai dengan firman Allah, illa man taba wa amana wa amila salihah. Orang yang meninggalkan salat lakukanlah 3 hal. Yang pertama, bertaubatlah dia, tidak mengulangi lagi. Lun jamu ni Allah lun tinggai semayang 20 tahun hana ulangi le jino ya Allah. 1. Yang kedua, wa amana. Dia harus yakin kalau meninggalkan salat itu adalah dosa besar. Dia harus yakin kalau meninggalkan salat itu adalah kufrun, kafir. Kenapa kafir? Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-ahadu, yang mengikat perjanjian seorang hamba dengan Allah itu as-salah. Wa man taraka salah kufrun. Barang siapa meninggalkan salat maka dia sudah kafir, kufur. Yang ketiga, wa amila salihan. Hendaklah dia mengulang kembali, beramal saleh. Maksudnya apa? Dia ulang kembali yang sudah dia tinggalkan. Karena itu ibarat utang. Lagi kita utang ke manusia, habis kita pinjam pada manusia, apakah cukup kita minta ampun saja pada Allah? Ya Allah, lu laki maaf, hana lu mutang le, bak urus lain ya Allah, hana lu mutang le, betul, tapi ni bayar le utangnya. Kamu sudah saya maafkan, tapi bayar dulu utangnya. Ya ni Pak. Demikian pula, kamu betul taubat sudah saya terima, tapi bayar dulu utang salat kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bayar dulu utang salat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang yang ketiga, wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Sanam itu punuk segala sesuatu. Ini punuk ini apa maksud? Lambang apa itu Pak? Ya. Kalau tiang tadi lambang apa? Tiang tadi lambang seseorang itu tidak ada apa-apanya kalau dia tidak salat. Ya, maka ibarat tiang. Kalau ini Allah mengatakan, kalau kamu ingin mencari sesuatu hal seperti punuk onta. Punuk onta itu kan yang paling tinggi air itu kan diangkat ke atas. Maka ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat onta bagaimana aku ciptakan? Maksudnya apa? Ibnu Abbas dalam tafsir beliau mengatakan, maksud firman Allah, lihatlah air itu kenapa bisa ke punuknya, kenapa air bisa naik ke atas. Biasanya air itu kan ke bawah. Aci pudui Pak, dia mengalir ke bawah. Coba lihat binatang lain selain onta. Ketika dia minum, larinya ke perut lari Pak. Larinya semua ke perut. Wate taplah perut itu dalam perut. Tetapi onta kenapa ketika dia minum larinya bukan ke perut tapi ke atas larinya, ke punuknya. Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah tamsilan, kata Ibnu Abbas. Bagaimana coba kamu lihat, kenapa awan itu bisa membawa air ke atas? Maka kalau kita lihat dari mana air hujan, kenapa bisa ditampung oleh awan? Ada apa dengan awan? Berarti ada partikel khusus yang mengikat air sehingga air itu bisa dibawa oleh awan. Wa nasrifu amma yasha, kata Allah. Makanya Allah mengatakan, ya Ibnu Abbas, perumpamaan air yang ada di punuk onta itu, dia di atas itu seperti air yang dibawa oleh awan. Kenapa bisa? Demikian pula punuk itu, air itu bisa di atas punuk sebagaimana air itu bisa di atas awan. Dan Allah mengatakan, wa nasrifu amma yasha. Saya bisa mendistribusikan air ini kemana saja saya mau. Dan gayut mikir katanya, kenapa air bisa diangkat oleh awan? Padahal awan itu kan biasa saja Pak. Aci coknya awan ataupun dah cok Pak, tathiram Pak. Airnya turun ke bawah. Makanya ada partikel khusus di dalam awan itu yang mengikat air sehingga air itu tidak turun ke bawah. Ada sesuatu hal yang ada di dalam punuk onta yang membuat air itu tidak turun ke bawah kecuali ketika dibutuhkan, baru dia turun ke bawah. Hujan begitu juga. Ketika dibutuhkan hujan itu turun ke bawah. Maka Allah kata sanam itu ibarat sanamu dzarwatu sanamihi. Mau enggak saya tunjukkan segala sesuatu hal yang mulia dan paling tinggi. Ya, ini maknanya. Tetapi dimajaskan dengan punuk onta. Apa itu?
al-jihad. Jadi berjihad. Nyo jihadnya pule. Pengedanyo tatron Palestin gede dan berjihad. Nya menyo tatron langsung Palestin nya mati konyol ni ba. Tajak gede gop senjata kan ja ideh le ba truk gede gedanyo. Nya Israel dengan du irmo tekan tombol berdo hurung gede ba. Ya, tinggal tekan tombol berdo. Apa pusing gede tamai parang medang gede. Ya berjihad di jalan Allah tajak gede ba. Golom truk Israel kabeh ni ba. Ya. Jadi maksud jihad di sini ada dua. Al-jihadu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan hartamu dan dengan jiwamu. Nyanyo pakai bancar apa maksud jihad dengan harta dan jiwa ya, Pak? Kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, di sini berbeda perbedaan antara ulama-ulama fikih, antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Hanafi, Imam Maliki sepakat kalau yang dimaksud berjihad itu cok senjata kemudian pergi berperang. Itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki, Pak. Yang ke jihad nanti, Pak. Kalau tidak sanggup pergi, ambil hartamu, kamu sokong orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi ketika ada satu kelompok yang ingin berjihad, nyo napeng untuk belah senjata ni. Nyo napeng untuk makan harian kalian, cok peng nyo. Nya ini, Pak. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan apa? Berjihad itu ada dua. Artinya bisa saja berjihad dengan fisik, keluar fi sabilillah, atau berjihad, ya ini kata beliau. Biasanya Imam Syafi'i sesuai pendapatnya dengan Imam Hambali, Pak. Jadi berjihad itu bagaimana? Bisa saja mengajarkan orang lain itu fi sabilillah. Ganyan gedu, gepurnaga, mengorbankan waktu. Sebenarnya beliau mau pergi jauh belang ni, menjauh belang. Kakilah nak pengajian kerja ada gak tinggal belang ni nanti. Ini namanya al-jihad fi sabilillah juga. Seorang mengajarkan agama kepada orang lain, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dengan amwal, dengan harta, bisa saja dengan jiwa. Bagaimana dengan harta? Tajuk nyo dengku bu, nyo untuk apa namanya? Makan-makan, minum-minum necoknya. Itu berjihad dengan harta. Atau berjihad dengan jiwa. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan tempat untuk memberikan pendidikan kepada orang lain. Ya, Pak. Gedenya tak duduk di balai, Pak, tak balai. Nyo balai untuk lembaga pendidikan, itu kalau di dalam pembahasan Imam Asy-Syafi'i itu sudah termasuk jihad. Al-jihadu fi sabilillah. Itu dengan harta namanya. Jadi katanya tak lupa perlah dalam tempat coknya supaya mangat pengajian. Oh kabo cobong cok untuk pedang. Maka ini termasuk al-jihad fi sabilillah. Sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini bukan Muaz lagi yang bertanya, yang lain, Pak. Ada enggak pengganti jihad yang lebih hebat dari jihad?" Tidak ada, kata Rasulullah. Ya, tidak ada, Pak. Bagaimana kalau saya lakukan ini yang lebih dahsyat dari itu? Tidak bisa menggantikan jihad, kata Rasulullah. Makanya jihad itu kita bisa memahami secara makna Imam Hanafi dan Imam Hambali, Hanifi dan Maliki, atau kita bisa memahami secara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi untuk dalam kondisi saat ini kita mungkin bisa mengambil Imam Asy-Syafi'i. Artinya bisa dua pendapat, dua pemahaman. Yang pertama untuk membela diri, membela keluarga atau membela negeri. Kita keluar berjihad, itu jihad fisabilillah namanya. Membela kehormatan, itu jihad fisabilillah namanya. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan pedang, tidak perlu mengeluarkan senjata, ya, Pak. Bagaimana caranya? Cukup mengajarkan anak-anak muslim itu agama diajarkan. Bagaimana cara ibadah, bagaimana cara salat, dengan mengorbankan waktunya, maka ini juga namanya jihad. Atau menyokong secara finansial, ini juga namanya jihad. Walaupun kita tidak bisa omanyo ilmu dan tepuk lagi banjara, kakek lalun yang napek nyo puji blok kitab atau tapu duk purnogop nya ka berjihad fisabilillah dari segi finansial. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Muaz makin penasaran rupanya. Tadi kan sudah ada 3 kelompok tadi. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Kelompok pertama itu ketika Muaz mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan saya
sesuatu hal yang bisa masuk ke dalam surga dan saya dijauhkan dari neraka. Rasulullah menyebutkan rukun Islam satu-satu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan sendiri, mau enggak saya tunjukkan kepadamu abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Yang ketiga, Rasulullah SAW memperkenalkan sendiri, Pak, ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa dharwati sanamihi. Sehingga Muaz bin Jabal merasa kesenang, makan heboh. Rupanya ditambah lagi oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Mau enggak saya kasih tahu kamu? Tadi kan sudah ada 3 kelompok. Ini di atas 3 kelompok itu, yang menguasai 3 kelompok itu adalah satu ini, kata Rasulullah SAW. Sehebat apapun dia sudah salat, dia beribadah, apapun yang dilakukan, dia belum hebat lagi. Sehebat apapun dia sudah tunduk dan patuh kepada Allah, dia belum hebat lagi. Sehebat jihad apapun dia berjihad di jalan Allah, ngepedeng berjihad, dia sudah bersedekah dan lain sebagainya, tidak hebat juga, kata Rasulullah, kalau tidak melakukan satu hal ini. Maka satu hal ini mewakili yang 3 tadi, Pak. Itu lebih hebat daripada yang 3 kelompok tadi. Ya, Pak. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Sehingga membuat Muaz bin Jabal makin penasaran lagi, Pak. Nyopu ilahnya Allah. Makinnya laju, Pak. Qultu bala ya Rasulullah. Mau saya Rasulullah. Coba engkau beritahukan yang bisa menjadi sumber 3 hal tadi, Pak. Ya. Maka seorang tidak dikatakan hebat, seorang tidak dikatakan berjihad, seorang tidak dikatakan dia sudah tunduk dan patuh kepada Allah kalau tidak melakukan satu hal ini. Apa itu? Fa akhadha bilisanihi. Rasulullah memegang lidahnya. Rasulullah memegang lidahnya. Apa kata Rasulullah? Kuffa alaika hadza. Jaga lidahmu, kata Rasulullah. Kalau ada orang ahli ibadah tidak menjaga lidah, nih, Pak, membuat dia masuk ke dalam neraka. Seorang berjihad di jalan Allah tidak menjaga lidahnya, tempat dia di dalam neraka, kata Rasulullah. Seorang itu bersedekah saja, tapi lidah tidak dia jaga, tempatnya di dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu tunduk semak salat tahajud, dia baca Al-Quran, dia berbuat ini, macam-macam dia lakukan, interaksi dengan masyarakat luar biasa. Tapi kata Rasulullah SAW, yang memiliki semuanya itu adalah lidahmu, kata Rasulullah SAW. Yang paling hebat di antara semuanya adalah lidahmu. Sahabat bertanya, qultu ya Nabi Allah. Nyo perhatikan baik-baik. Muaz bin Jabal pertama mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terakhir ya Nabi Allah, Pak. Yang agak berbeda, Pak. Ya Rasulullah itu kalau di dalam kajian tafsir, kalau ada yang mengucapkan dalam ya Rasulullah, berarti itu orang yang dekat dengan Rasulullah. Kalau ada yang mengucapkan ya Muhammad, berarti dia tidak pernah mengenal Rasulullah SAW, bukan sahabat Rasulullah. Kalau dia mengatakan ya Nabi Allah, ini agak lebih umum sedikit. Artinya apa? Supaya diketahui oleh orang lain. Ini kata Muaz, bukan saya ya Rasulullah, supaya orang lain lebih tahu lagi ya Rasulullah. Kalau tadi panggilan khusus, Pak, ya Rasulullah. Seperti Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi. Betul, ya ayuhan Nabi di situ dan Rasul panggilan khusus. Tetapi Nabi di sini supaya Muaz itu menginginkan orang lain juga mendengar, ya, Pak. Kalau tadi ya Rasul, wahai Rasul, yang paling tahu ya Rasul, ya Rasul. Terakhirnya ya Nabi Allah, wahai Nabiullah. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Muaz, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallam bihi. Apakah kita itu akan diazab gara-gara kita salah ngomong ya Rasulullah? Apakah kita dapat pahala gara-gara salah ini ucapan ini ya Rasulullah? Apakah kita itu akan terpeleset ya Rasulullah gara-gara lidah kita ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, thaqalatka ummuka ya Muaz. Ini karena Rasul yang mengacakkan, Pak. Kalau orang Arab bertegak-tegak katanya, Pak. Kalau kita pergi ke Arab atau apa saja, menyoi pegahli orang Arab, thaqalatka ummuk. Itu maknanya apa? Celaka kamu, celaka ya, Pak. Thaqalatka ummuk. Ya, dia celaka kamu, celaka, pengganti kalimat wail. Tetapi karena yang ucap ini adalah Rasulullah, maknanya bukan celaka ini, Pak, bukan celaka. Tetapi maknanya lil ighraq wal hassi. Itu ingin memberikan motivasi, memberikan pelajaran kepada Muaz kalau lidah itu perlu sekali untuk dijaga. Lidah itu perlu dijaga.
Setiap kata yang keluar dari lidah ini tidak bisa keluar lagi, Pak. Setiap apapun yang keluar, semua terus dicatat oleh malaikat, Pak. Semua yang keluar harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Thaqalatka ummuk ya Muaz." Ini karena ucapan Rasulullah, berarti maknanya itu baik, makna baik. Ya Muaz, saya akan mengajarkan kamu, saya akan memberitahukan kamu, ya. Tetapi kalau orang lain yang ngomong ke nurung Arab, kita tajak wara atau tajak umrah, Pak. Waktu menggila tu aki awaknya. Habis menggila apa ibarat thaqalatka ummuk. Kurang ajar, ya ini, Pak. Itu maksudnya, Pak. Thaqalatka ummuk, ya, Pak. Atau ada lagi kalau orang Mesir begini, Allah yakhrib baitak. Yang menyuka Allah yakhrib baitak, yang kabeh hina ada, Pak. Jadi tak gila ki nyana beteci gila ki orang Mesir ke, Pak. Sedang umrah sedang pun gila ki, atau tak tulang. Apa kata dia? Wallah yakhrib baitak, ya, Pak. Wallah yakhrib baitak. Yang kabeh jaran. Tapi kalau yang lain thaqalatka ummuk, kurang ajar kamu, celaka kamu. Ini kata Allah thaqalatka ummuk. Tetapi kalau itu keluar dari mulut Rasulullah, ini bukan kurang ajar namanya, Pak. Maknanya lil ighraq wal hathi, ingin memberikan motivasi kepada Muaz bin Jabal kalau lidah itu memiliki peran penting di antara peran-peran yang lain. Artinya seorang tidak hebat kalau lidahnya itu tidak hebat. Seorang salatnya tidak hebat kalau lidahnya masih ngomongin orang lain. Seorang itu tidak hebat walaupun dia penghafal Al-Quran kalau lidahnya masih mencelakai orang lain, untuk menghasut orang lain. Apa jawab Rasulullah? Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim. Coba kamu lihat, wahai Muaz, seorang itu diambil oleh Allah, dilemparkan ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibat apa? Illa hasaidu alsinatihim, akibat lidahnya, Pak. Ya, akibat lidah. Jadi artinya beda fikir kita oh lidahnya hana pupu, ya. Lidah hana pupu. Tidak. Sehebat apapun seseorang, kata Rasulullah, kalau lidahnya itu berbuat kejahatan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan hasaid al-lisan, al-sinah. Hasaid ini begini. Kalau seorang petani, dia menanam padi, ketika panen dia memanen padi, Pak. Itu namanya hasidah, hasaid, panen. Ini apa? Mulut ini yang panen, Pak. Mulut ini panen, hasaid. Ketika dia ngomong jorok, dia ngomong yang tidak-tidak, maka dia sudah memanen dirinya, memanen sesuatu untuk bisa masuk ke neraka. Mana contohnya? Di sini disebutkan al-ghibah. Ghibah ini salah satu termasuk yang membuat seseorang itu masuk ke neraka. Lisan, akibat lidahnya, Pak. Maka masuk yang pertama. Ulun hana ghibah orang lain, jadi pecit. Lun dengar-dengar mentau. Oh, dengar-dengar sama majid, Pak. Dengar-dengar sama majid. Dengar ghibah sama majid. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh sahabatnya, ya Rasulullah, saya tidak ghibah, tetapi saya mendengar ghibah. Apa jawab Rasulullah? Seorang yang ghibah dan mendengar ghibah, dosanya sama, ya, sama dosa, Pak. Nathirno ibu-ibu, jadi kami ada pengajian itu. Apa kata ibu-ibu ini? Ustaz, kamu kan ghibah, jadi pucit, kamu curhat, ya, Pak. Lembaga itu angka curhatnya riba. Kiban contoh buat sini bekah curhat. Jadi kamu duduk kamu pekah tu ibunya hanaijak sebab bino. Nyangkanya riba yang punya. Itulah riba. Oh, tapi kami sudah istighfar, astaghfirullahaladzim. Habis riba kamu istighfar. Boleh habis riba istighfar. Habis istighfar niat pindah laju. Nyobe habis istighfar, astaghfirullahaladzim. Kiban sambung ngaji kiban, tanya sambungan lembai. Jadi cerita kemarin bagaimana, Mbak? Oh, ibu itu sudah begini. Bibir ibunya astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kalau begitu sama saja Bu, lu mengailu. Ibu sudah berbuat dosa, istighfar lagi, buat dosa lagi, istighfar lagi, Pak. Bahkan orang seperti ini dia akan dapat double, Pak. Kenapa? Sudah tahu dia buat lagi. Ya, Pak. Double ya. Maka Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bagaimana cara kita tinggal dalam komunitas urung ribah go, Pak. Tadu itu no ribah kau, tadu ini ribah kau, ini hanapat dulu dia. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Begitu juga ada dalam kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin. Kalau kamu itu berada di dalam komunitas orang-orang ribah, apa yang kamu lakukan? Fa'tazil minhum, jauhkan dirimu dari mereka. Satu.
Oh hana sanggup dajak tapinah rino tapinah humejai ribah cid. Dajak lo mejai ribah cid. Penuh ribah mendumai. Dajak bak kelompoknya ribah cid. Taduk tidak kan nama memang. Ini bagaimana caranya? Diajarkan cara yang kedua. Beristighfarlah kamu. Ya memang. Astaghfirullahaladzim. Paling enggak dengar oleh orang lain, Pak. Waktu dengar oleh ni, astaghfirullahaladzim. Mulai istighfar je, Pak. Tetapi setelah istighfar, baik kena, Pak. Nyoba istighfar kena astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kena kamu. Kehabisan. Lanjut. Kita lanjut lagi. Lagi orang sedang rapat. Ketika sedang rapat dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rapat kita tunda. Kenapa? Dengan azan ni, Pak. La ilaha illallah kabeh. Rapat kita lanjutkan. Karena apa? Kabeh dengar azan. Yang maksud dengar azan, tinggalkan aktivitas dan pergi ke tempat panggilan azan itu. Ia mendengar azan aja. Bukan mendengar-dengar saja. Lagi urun ci ke anu, Pak. Hai anu jak semayang. Hai anu lah dengar. Boleh lu dengar urun ci lu. Oh kabeh. Lanjut main lo. Ini namanya tidak patuh pada orang tua. Ketika orang tua panggil hayana jak semayang elena, oh kajin, oh bereh-bereh mendu jak semayang. Ini maksudnya mendengarkan panggilan. Mendengar azan begitu juga. Hanya katanya nak dengar azan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan ini, dengar azan. La ilaha illallah. Lapat kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lo rapat. Yang semayang le pajak. Ketika asar kita dengar azan. Lu nampak semayang lumai. Jadi maksud mendengar azan, ketika sudah dengar azan, tinggalkan aktivitas, siap-siap, nanti kita sambung lagi setelah salat. Ya, ini baru mendengar azan namanya. Jadi kan dengar azan itu kawan Pak Betala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Bunuh kata bunuh. Hasai ya ribah tadi, Pak. Jadi ya Imam Ghazali tadi mengatakan istighfarlah kamu. Umah ita istighfarnya. Su ubi raya do lebih raya su awang istighfar, Pak. Kibacara le su TV su nyo su je beristighfarlah dalam hatimu dan kamu membenci hal itu, kata Imam Al-Ghazali. Kamu sudah termasuk orang-orang yang menjauhi ribah. Maka hana kenang azab ni, Pak. Hana mau hoja, hana tutu hoja tajak kedai pinya akhirnya apa kita membencinya, Pak. Sekarang yang kedua. Ini ribah yang pertama. Yang kedua namimah. Namimahnya adu domba agam. Gejak kena ke pegah lagi yang gejak kena ai ji karu urungnya, Pak. Gejak kena hai dengku je hana galak ke dron ni. Gejak ba dengku ye hai dengku ye pi hana galak ke dron. Ijak ada kena hai sipulai pegah pino. Dah jalan gede hai sipulai pegah dia mekahu tu ya, Pak. Ini namimah namanya. Gara-gara apa? Gara-gara lidah, Pak. Gara-gara lidah katanya Rasulullah mengatakan yaqufu juhuhum finnar. Seorang itu dimasukkan ke neraka gara-gara lidah. Sehebat apapun ibadahnya, Pak. Menyonggak sanggup menjaga lidah namimah ini, dia akan dimasukkan ke neraka juga. Yang ketiga as-sukhriyah. Sukhriyahnya apa? Mengolok-olok orang lain, Pak. Panena di bulannya lebih hayu ibadah di bulan je. Panena dengkunya, panena dengku je, panenanya, Pak. Ini lidah dia bisa memasukkan dia ke dalam neraka, Pak. Sebenarnya hidup ini enak sekali, Pak. Mak tahu deh memang. Iman dia pun tak kegagau, Pak. Tak iman tak, ya, Pak. Kita diam saja. Hidup ini menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu saja. Allah pun nak gayu ke engkau, nak gayu tak iman. Allah pun nak gayu orang nak teman dapat kat, nak gayu tayu dapat kat. Nak gayu temenak orang yang nak gayu baik tak puput ni, Pak. Nya kata yang baik dapat kat, kau mana item dah temenak lom. Dah temenak bu bibi drone dah mengapa. Kasih puluh kau dapat kat temayang hana ni bibi lagi binatang dah mengapa. Yang kita hati-hati lidah kita, Pak. Gara-gara lidah kita ini bisa memasukkan seorang ke dalam neraka. Kan simpel sekali dalam dakwah. Dalam dakwah mengajak orang lain, nak mau dengar ya sudah, hai terserah. Tak pegah mentang. Ai nu nya nyo ka azan dah jak semayang. Oh kajut. Tengok dah pegah halam, hai dia dengar kaku, Pak. Baik dah tenang, apa dah tenang dah, Pak. Tak tenang kedai dia ada syai, Pak. Biarin saja. Rasulullah nak kata menak kau. Hana kata menak kan, Pak. Ya. Ini sudah 3, Pak. Kemudian al-kadzib. Al-kadzib ini bohong. Maka seseorang yang membohongi orang lain, hati-hati, Pak. Itu bohongnya mulut dia tadi bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Kemudian selanjutnya al-buhtan. Buhtan ini apa? Buhtan ini dosa besar atau kesaksian palsu. Kadang-kadang hampir sama seperti bohong, ya. Atau dia itu hampir sama juga seperti ribah.
Kalau ghibah itu membicarakan orang lain sesuai dengan fakta, itu ghibah namanya. Si fulan inyo, si fulan bino, si fulan, itu ghibah namanya. Tetapi kalau membicarakan seseorang tidak sesuai dengan fakta, itu buhtan namanya, dosa. Ghibah tak pernah ada nyanti fulan jibino ke gau, ke gau, si fulan nyan padai hana bagaian, itu buhtan namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir al-kufru, nyan, kafir. Bagaimana kafir? Seorang bisa kufur dengan lidahnya. Pakiban kufur dengan lidah. Alah hae dah pubutnya dah semayang, he dah semayang hana tepu-tepu katanya. Nya berdeguh-deguh hamba. He dah ibadah nam demi tepu. He dah semayang duha rezeki makin sehat tepi-tepi. Hana temah-temah hamba. He dah jo rezeki dah jonyo dah joje dah sedekah. Hana temah rezeki mencupi hana temah. Apa juga kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bersyukur itu la in syakartum la azidannakum. Seorang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Hati-hati kita itu sudah melakukan sesuatu hal dengan lidah kita yang membuat kita bisa masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Wa qala hadis hasan sahih. Kok bisa begini hadisnya? Kok dua apa? Hasan sahih. Ini hadis Tirmizi hasan sahih karena begini. Tingkatan level hadis kalau kita lihat paling tinggi dari segi isinya, hanya isi dulu, bukan segi perawi, tidak. Kalau perawi lain lagi. Kalau banyak jumlah perawinya namanya mutawatir. Di bawahnya lagi namanya hadis masyhur. Di bawahnya lagi hadis ahad namanya. Kalau ini hadis kalau kita lihat dari isi, dari isi hadis itu ada 3. Paling tinggi itu hadis sahih. Yang menyokak disebutkan hadis sahih, nyan hana perleta mendawa alih, hana perleta mendawa. Cuma seseorang kadang-kadang hadis palsu pi ke bekas sahih, nyo sahih hadisnya. Pada hari pandai hadis sahih, nyo hadis sahih. Sekarang sudah mudah, sekarang ada aplikasi. Sekarang sudah ada aplikasi, kita bisa mendeteksi hadis itu levelnya tingkatannya apa. Apakah hadis marfu, atau hadis mudallas, atau hadis munqati, atau hadis maudhu, atau hadis sahih, atau hadis hasan. Hadis yang kedua dari isinya itu hadis hasan namanya. Kenapa? Karena nanti maknanya itu bisa berbeda-beda, ya nembak, beda-beda. Kalau di sini disebutkan ini, kalau di sana disebutkan ini namanya hasan. Di bawah hasan itu namanya dhaif, ya nembak. Hadis sahih, hasan, dhaif. Kalau dilihat dari segi isi. Kenapa ada dua? Hasan, sahih. Sebahagian ahli hadis mengatakan hadis ini level kedua, hadis hasan. Sebahagian mengatakan hadis ini sahih, level pertama. Akhirnya apa? Digabungkanlah, dijadikan hadis ini hasan dari segi levelnya kedua, bisa juga hadis sahih. Karena kalau kita lihat hadis ini tidak menentang, ya nembak, maka namanya hadis hasan sahih, ya. Jadi saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan hadis ke-30, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.